Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sering bertanya, apa sih bedanya PR sama iklan? Atau memang sama nih, PR adalah iklan? Ya, ada suatu kata-kata yang menarik gitu ya. Kalau kita berkata, hey, aku ganteng loh, aku pinter loh, aku tuh, pokoknya gila-gilaan aku tuh, maka itu adalah iklan. Sering orang mengatakan, yo kecap pasti nomor satu lah. Itu adalah iklan. Tetapi kalau kita mendengar orang berbicara, Pak, kamu ganteng ya Pak, itu adalah promosi dagang. Pak, kamu pinter ya Pak, itu adalah promosi dagang. Tetapi berbicara tentang PR adalah pada saat ada orang mengatakan kepada kita, Pak, kamu tuh ganteng ya, kamu tuh pinter. Dan ternyata benar Pak, itu katanya Pak A, katanya Bu I, katanya Nona C, Nyonya A gitu ya. Bapak tuh pintar, ternyata bener. Misalnya, wah tapi analoginya kayaknya terlalu tinggi ya. Saya bayangkan dengan perusahaan deh. Saya, atau kalau berbicara tentang komunikasi, maka perusahaan film misalnya, atau iklan lah. Perusahaan film gitu ya. Pada saat kita mengatakan, oh videoku adalah, saya selalu bikin video yang terbaik, saya bikin video dengan teknik-teknik yang bagus, itu adalah promosi, itu adalah iklan. Tetapi kalau ada orang mengatakan kepada kita, Pak, wah film dari sini memang bagus Pak, itu adalah promosi dagang. Tetapi kalau ada orang bilang, Lina misalnya bilang sama saya sebagai PR produksinya misalnya, produser dari rumah filmnya, rumah produksinya misalnya, saya ingin bikin film untuk perusahaan saya Pak, karena saya dari Pak ini mengatakan bahwa filmnya sangat bagus, saya lihat di situ Pak. Kemudian dia mengatakan bahwa yang membuat adalah rumah produksi Bapak. Sehingga saya juga sama pengen dibuatkan film yang sama. Atau kalau mebel tadi, Pak, saya pesan lemari ya Pak, karena Mbak Lina itu mengatakan lemarinya, saya kemarin ke rumah Lina, lemarinya bagus banget Pak. Kemudian Mbak Lina mengatakan, itu lo datang ke situ, ke Pak Karet. Wah kok Pak Karet ya, Pak Rian misalnya ya, sebagai pengusaha mebel. Itu hasilnya bagus, cepat, dan tanggung jawab, dan langsung disampaikan ke sini, dan nggak mahal loh. Nah itulah PR, yang mana saya berhasil membina hubungan baik dengan si A yang pertama kali memesan gitu ya. Saya bisa membina hubungan baik dengan hasil yang baik, komunikasi yang baik. Seandainya ada kerusakan segera dibenahi, seandainya membutuhkan untuk dikirim segera saya kirim sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan kontrak yang diharapkan. Dia puas, kemudian dia bercerita kepada orang lain, kemudian orang lain datang kepada kita bahwa pekerjaan kita baik karena dia mendengar dari seseorang. Itulah PR. Tentu berbicara tentang PR, ada dua ruang lingkup internal dan eksternal. Dan secara umum, konsep dasar ini adalah merubah dari yang tidak paham menjadi paham, yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya masa bodoh gitu ya, menjadi minat, antipati menjadi menerima, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Ibarat seseorang mendekati kita, atau kita mendekati seseorang, maka dia sempat masa bodoh. Siapa sih itu? Nggak mutu. Siapa sih itu? Rambut jaji, ya, misalnya. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata mereka menjadi tertarik nih, menjadi minat nih, menjadi ternyata dia kreatif juga ya. Ternyata hal ini dia lakukan, dia berpakaian begitu karena memang keadaan, sehingga bukan karena harapan-harapan yang lain, karena memang keadaan. Tetapi dia bekerja keras ya. Wah, dia memang menarik. Tentu hal ini bisa timbul karena adanya komunikasi yang baik, penerimaan yang baik. Bisa ada karena komunikasi adalah solusi. Komunikasi adalah solusi. Hubungan yang harmonis, ini adalah menjadi konsep-konsep dasar PR. Dan ada dalam fungsi manajemen, saya sampaikan ya. Jadi VR ini harus bisa membina kerjasama
dengan internal, dengan manajemennya. Kalau varian di pemerintah Kota Salatiga misalnya, PR ini harus bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ngomongin tentang COVID-19, tentang jumlah penderita COVID, maka humas pemerintah harus bisa, atau humas Satgas, atau komunikasi publik dari Satgas COVID harus bisa membina hubungan dengan Dinas Kesehatan. Berbicara tentang bantuan sosial harus bisa membina hubungan dengan Dinas Sosial. Berbicara tentang perizinan misalnya menyelenggarakan kondangan, menyelenggarakan event gitu. Berbicara tentang kebudayaan dan pariwisata. Berbicara tentang kebijakan-kebijakan, maka berbicara tentang sekretariat daerah misalnya kalau di pemerintah, di Satgas ya, tentang sekretariat di COVID. Berbicara tentang bantuan-bantuan, ada tim bantuan. Berbicara tentang penanganan di masyarakat, penegakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Berbicara tentang Satpol PP. Nggak cukup banyak itu. Berbicara tentang penanganan di wilayah, kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan wilayah, harus bisa membina hubungan baik dengan kelurahan, kecamatan. Berbicara tentang tindakan dari kepolisian, kita harus bisa membina hubungan baik dengan mereka. PR ini sangat luas, konconnya akeh, dan kita harus bisa membina hubungan baik ini. Itu adalah suatu hal yang menarik tentunya. Oke, teman-teman, tujuannya tentu PR ini punya tujuan untuk punya citra gitu ya. Perusahaan kita punya citra yang baik di mata publiknya. Goodwill publik tentu menjadi hal yang penting. Kemudian favorable, berbicara tentang favorit nih. Wah, aku seneng banget kalau sama itu. Sama organisasi itu aku seneng banget. Iktikat baik. Dari nothing menjadi something. Tadinya nothing, akhirnya orang mengerti bahwa memang ini something. Dan dari sisi internal ada kapasitas dan kualitas yang baik. Ya, teman-teman, kalau boleh saya menganalogikan sedikit tentang PR begitu ya, bagaimana kita harus bekerja tadi dari beberapa definisi bahwa kita harus bekerja berdasarkan tanggung jawab. Kita harus bekerja berdasarkan hubungan komunikasi yang sehat dengan etis gitu ya. Berbicara tentang etis ini tentu memang ya harus sama lah antara kata, pikiran dan perbuatan. Nggak mudah memang. Tetapi bagaimana kita sebagai PR bisa punya strategi untuk melakukan hal yang terbaik. Saya analogikan misalnya di dalam sebuah kamar gitu ya. Kamarnya ini kotor banget. Ada makanan yang seminggu belum disingkirkan, ada pakaian yang mungkin 3 bulan belum dicuci, dan ada di atas meja, ada di atas lemari, di dalam lemari masih banyak gitu ya. Ada spray yang sudah 2 tahun nggak dicuci gitu ya, dan nggak disapu bawahnya gitu ya. Itu di dalamnya. Tetapi di luarnya diberikan tempelan tuh, di pintunya dicat yang apik atau dicat biru langit, biar menandaskan keilahian. Biru langit, kemudian ditulis itu, kebersihan adalah sebagian dari iman, di pintunya. Maka saat orang lewat mungkin, ini orangnya pasti bersih, karena tagline-nya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan pintunya aja bersih banget tuh. Pintunya dicat dengan tulisan yang menarik. Ini tentu, ini orangnya mesti keren ini, mesti mengerti. Padahal di dalamnya, kayak gitu. Mungkin sekali 2 kali bisa orang beranggapan seperti itu. Tetapi tentu kalau internalnya bobrok gitu ya, kalau di dalam kamarnya bobrok, kita akan takut pada saat orang melihat lebih dekat kepada kita. Ada seseorang datang atau bapak ibu memanggil gitu ya, Aril gitu. Kemudian Arilnya masih di kamar mandi. Kok nggak ada, Bu? Aril kemana? Coba di kamar. Begitu mau masuk pintu kamar, si Aril tadi sudah selesai dari kamar mandi. Kemudian lihat, bapak, monggo Pak. Baru mau masuk pintu kamar, sudah ketakutan karena takut kelihatan di dalamnya. Sehingga akhirnya, tulisannya kebersihan dari sebagian dari iman, ternyata di dalamnya seperti itu. Ada ketakutan. Nah, ini nggak akan bisa berjalan baik. Mungkin bisa kita memberikan tirai, menutup, gitu ya, pencitraan. Orangnya nggak gitu, tapi kok sekarang gini ya. Tentu berbicara tentang ini butuh tadi komunikasi yang berkelanjutan, komunikasi yang terencana, yang sustainable juga.
Dan ingat, etis sehat berdasarkan pada koreksi terhadap diri sendiri. Kalau mau melangkah keluar, ya temukan kekuatan di internalmu. Mau ngomongin tentang presisi, maka internalnya terus diperbaiki. Mau ngomongin tentang sekarang pemerintah ada berakhlak, ya yuk bareng-bareng dibenahi. Mau ngomongin tentang organisasi ini adalah organisasi yang cepat, tanggap, ya benar-benar itu diaplikasikan dalam budaya organisasinya. Dan ini juga tugas PR untuk berkomunikasi, bagaimana menjadi sistem peringatan dini, bagaimana untuk membangun budaya-budaya yang baik dari internal maupun eksternal. Komunikasi adalah solusi. PR harus solutif. PR harus menjadi problem solver. PR harus bisa memberikan jalan keluar. Strategi-strategi PR adalah strategi-strategi yang bisa mengatasi dan memberi jalan keluar permasalahan. Terima kasih sobat. Menjadi PR yang baik, kerjakan yang terbaik apapun peranmu. Jadi tukang sapu yang terbaik. Sedang bikin teh buat bapak ibu, bikin teh yang terbaik kira-kira seperti apa? Sedang naik motor di jalan, naik motor yang terbaik itu harus seperti ini, punya etika, harus nek nyalip orang bebayani liyane gitu ya, enggak zigzag dan lain sebagainya. Ya, ini kita aplikasikan dalam berbagai langkah kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.